Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artati SPD, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 4 Pagar Alam. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, kami ada 8 orang CGP dari SMA 4 Pagar Alam mewawancarai Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Naharudin SPD MPD, dan Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Pagar Alam, Bapak Suniar SPD MPD. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami wawancara adalah kepala sekolah kami, kepala SMA Negeri 4 Pagar Alam, yaitu Bapak Naharudin SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Di sini kami calon guru penggerak akan melakukan wawancara kepada Bapak mengenai bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika atau rujukan moral. Baiklah Bapak, di sini adapun yang akan kami tanyakan adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, calon guru penggerak ya angkatan ke-6, langsung saja saya jawab. Jadi kalau ditanyakan bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema. Nah, ini saya selaku kepala sekolah atau pimpinan SMA Negeri 4 Pagar Alam ini mengidentifikasinya itu dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari rekan-rekan kita guru yang lain, seperti dari guru BP dan kemudian dari wali kelas, dan kemudian nanti dimasukkan disampaikan kepada saya melalui wakil siswaan. Jadi mengidentifikasinya itu melalui rekan-rekan guru kita itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu saja. Ya baik, Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi untuk mengambil keputusannya ini kita harus memikirkannya dengan sematang mungkin dan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak. Jadi sebelum keputusan kita ambil, maka kita akan mempertimbangkan untung ruginya apabila keputusan itu kita ambil. Jadi bagaimana baik dan buruknya atau manfaatnya. Nah, sehingga kalau lebih banyak baiknya, lebih banyak manfaatnya, maka keputusan itu kita ambil. Kalaupun nanti kita tolak atau keputusan itu tidak kita ambil, maka kita sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, baik secara nasional maupun secara atau yang ada di sekolah kita. Jadi seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, sebelum mengambil keputusan itu begini. Jadi seperti biasa kita mengadakan rapat tim kecil yang terdiri dari guru BP, wali kelas, kemudian wakil siswaan, dan kemudian kita mengadakan kompromi dengan si objek atau si anak akan kita ambil tindakan tersebut. Jadi karena apa? Kita juga memberikan masukan-masukan, tidak saja kita mengambil tindakan atau keputusan yang mungkin nanti berat bagi mereka, tetapi kita juga memberikan solusi-solusi kepada mereka. Jadi seperti ada anak umpamanya yang sudah harus keluar dari sekolah kita, atau karena diberikan tindakan karena pelanggarannya yang sangat berat, nah kita memberikan solusinya kemana dia akan melanjutkan, jadi tidak dibeginikan saja. Jadi yang jelas anak itu masih tetap dapat melanjutkan pendidikan. Ya, seperti itu. Baik Pak, keputusan yang sangat bagus sekali ya rekan-rekan ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif adalah kompromi. Dari hasil kompromi, secara kita berbicara dulu sebelum peraturan keputusan itu kita ambil, dengan kita memperlihatkan alasan-alasan kita kenapa keputusan ini kita ambil. Tidak semata-mata kita mengambil keputusan ini adalah keputusan kita sepihak, tetapi kita tawarkan kepada mereka dan kita ambil solusi yang terbaik. Ya, seperti itu. Ya baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itulah tadi yang kalau yang dikatakan hal tantangan atau ini segala, ya pengambil kebijakan. Karena apa? Ada pihak-pihak yang lain yang sangat berkepentingan dengan keputusan yang kita ambil. Jadi kadang-kadang keputusan kita sudah kita laksanakan, ada pihak-pihak yang lain yang intervensi, yang tidak bisa kita tolak.
Karena apa? Boleh dikatakan mereka yang intervensi ini memang mereka yang punya kewenangan untuk ini. Nah, kadang-kadang peraturan itu harus kita laksanakan, tetapi karena mempertimbangkan dari mereka, masukan dari semua mereka, ya terpaksa kita laksanakan. Salah satunya begini loh. Dia ada di sekolah ini ya. Jadi ada anak mau pindah itu dari sekolah yang kurikulum K13 dengan kita yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka ini. Jadi banyak sekali pertimbangannya. Ada yang harus menggunakan matrikulasi, ujian bersama segala macam. Tetapi kita berikan saran kepada mereka dulu. Toh anak itu kalau dia masuk kepada kita, mereka mengulang dari awal lagi. Toh kurikulumnya berbeda. Nah sehingga kalaupun mereka sudah memaksa harus masuk itu, kemudian ada intervensi dan lain, ya kita terima dengan segala resiko yang kita sampaikan kepada anak tersebut apabila keputusan yang diambil. Ya seperti itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kali atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya, tidak bisa langsung diselesaikan di tempat, bisa. Jadi kita harus juga dijadwalkan. Karena apa? Suatu persoalan yang harus kita ambil tindakan atau penyelesaian itu tidak bisa sekonyong-konyong kita ambil. Karena apa? Kita mempertimbangkan dari berbagai macam pihak, dari masukan-masukan berbagai macam pihak, dan kemudian kita landasan kita atau peraturan-peraturan kita mengambil keputusan itu. Jadi bukan hanya kita mengacu pada peraturan sekolah saja, kita tinjau lagi peraturan yang lebih tinggi, dan kemudian pihak-pihak yang lain yang memberikan masukan untuk mengambil keputusan itu juga kita pertimbangkan pendapat-pendapat dari mereka. Jadi dijadwalkan terlebih dahulu, tapi tidak sekonyong-konyong langsung di tempat, ya seperti itu. Ya Bapak, baiklah Pak, pertanyaan terakhir. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi yang jelas itu yang boleh dikatakan yang mempermudah adalah rekan kerja kita ini lah. Karena tim di sekolah kita kan ada tim ya kalau banyak ada sistem kasuistik, jadi ada guru BP, ada wali kelas, kemudian ada wakil kesiswaan. Nah mereka ini kita ajak kompromi, nah sehingga masukan-masukan dari mereka ini kita pertimbangkan. Inilah kekuatan kita untuk mengambil keputusan. Jadi kalau dikatakan ada pihak-pihak yang sangat menguntungkan dalam mengambil keputusan ini, ya rekan-rekan kerja yang 3 tim tersebut. Saya rasa ya seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami sebagai calon guru penggerak yang masih minim sekali pengalaman. Jadi ini adalah merupakan hal-hal yang baru yang kami dapatkan pada kehidupan di dunia nyata ya Bapak Ibu ya. Selama ini kita hanya berteori, tapi hari ini kita berpraktek bagaimana pengalaman Bapak. Ya, apa yang telah dipelajari ya Pak ya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah wawancara kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pagar Alam, yang dimana keputusan yang diambil dari dilema-dilema yang beliau hadapi selama ini tidak hanya diambil dengan keputusan pribadi, akan tetapi dengan kelompok, dengan tim. Dan keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik dan kebijaksanaan untuk semua pihak. Ya benar sekali ya Bapak Ibu ya, untuk semua pihak. Untuk semua pihak. Mengutamakan kepentingan bersama Pak ya. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Demikianlah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 4 Pagar Alam. PP kami adalah Ibu Elisa Andriani dan fasilitator kami adalah Pak Yaya Zakaria. Ini Muri Purnamasari dengan PP-nya Pak Samiran dan juga Endah Dewi Permata, PP-nya Pak Masri. Kami sama-sama, ini fasilitatornya kami berdua sama, tapi Bu Muri Pak Jajang ya, dari Pak Jajang Pak. Nah kami ada tugas dari CGP untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Kami ingin mewawancarai selama ini. Mungkin Bapak sudah pernah mendengar tentang masalah dilema etika dan juga tentang
tentang pemujudkan moral Pak, yang mungkin sudah pernah mendengar, atau bahkan mungkin dalam keputusan yang Bapak ambil itu pasti ada selama menjadi kepala sekolah pasti ada dilema etika atau keputusan yang pernah Bapak alami. Nah, kami mohon untuk bisa Bapak sharing pengalaman Bapak tersebut. Baiklah, dalam memimpin itu kan sebuah seni. Dan kalau seni berarti kalau dalam kita memakan sebuah lagu, kalau kita tidak bisa mengikuti irama musik tidak akan jadi harmoni. Dan seperti itu dalam memimpin kita juga harus mengikuti situasi dan kondisi yang ada di lingkungan kita. Kita tidak bisa memaksakan visi dan keinginan kita semata-mata menuruti kehendak kita. Kita harus tahu situasi dan kondisi yang ada di situ. Nah, berkaitan dengan dalam etika, kita pasti sering mengalami beberapa hal masalah itu. Oleh sebab itu dalam mengambil keputusannya saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri dengan tergesa-gesa. Oleh sebab itu saya kumpulkan seluruh pengelola sekolah, diantaranya dari wakil, guru-guru senior, guru-guru PBK, dan ditambah kepala tata usaha untuk membicarakan beberapa hal yang kita anggap isu-isu yang baru. Sehingga keputusan yang kita ambil itu betul-betul mengurangi hal-hal yang kurang disukai. Dalam etika itu misalnya saya sering sekali dalam sebuah keputusan yang dulu dahulunya di sekolah itu setiap kegiatan bisa diberi honor, tetapi karena aturan yang berlaku tidak boleh diberi honor lagi, sehingga suka tidak suka mau tidak suka harus menyampaikan itu. Dan itu sebuah dilema bagi kita karena keputusan tidak populer. Namun kita tetap menjaga semangat kawan tetap bekerja tetap tinggi dan tidak melanggar aturan, sehingga kita ada keputusan yang tengah-tengah yang betul-betul untuk berusaha meminimalisir ketersinggungan. Terus Pak, izin bertanya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang Bapak pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana dua kepentingan yang sama-sama benar atau berarti sama-sama salah, mengandung nilai kebijakan yang mana? Yang pertama kita identifikasi dulu apa masalahnya. Ketemu masalahnya, saya katakan tadi kami ajak tim untuk berlomba-lomba untuk menerima masukan, saran dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan juga kita komunikasi dengan rekan-rekan kepala sekolah yang ada di luar pagar alam dalam komunitas kepala sekolah, atau bertanya-tanya dengan pengawas sekolah ya, atau atasan langsung seperti dinas pendidikan untuk mengambil beberapa keputusan. Di pagar alam pada umumnya yang paling sering terjadi dilema itu di pagar alam budaya masyarakat sosialnya tinggi. Kita umpamakan saja ada seorang guru yang ingin menghadiri resepsi pernikahan atau ada keluarganya yang musibah. Di satu sisi dia punya tugas sebagai guru yang harus dilaksanakan. Sehingga dalam mengambil keputusan ini memberikan izin atau tidak kita harus berkomunikasi dengan rekan-rekan mana yang terbaiknya, sehingga kompetensi sosial kawan-kawan tetap berjalan di masyarakat dan tugas di sekolah tetap berjalan dengan baik. Itu di antara dua dilema yang kecilnya. Pernahkah di antara keputusan Bapak tersebut berdampak bagi guru atau bagi siswa gitu Pak? Setiap keputusan pasti ada dampak positif dan negatif. Bak mata uang positifnya dan negatifnya. Tinggal kita meminimalisir yang negatif dan memaksimalkan yang positifnya. Lalu Pak, dalam Bapak memilih kasus tersebut, Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu seperti itu dalam sebuah penyelesaian kasus, apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Kemudian kira-kira bentuk dan prosedurnya itu yang seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau dalam mengambil keputusan, ya seperti saya katakan tadi, kita identifikasi dulu apa masalahnya. Kalau masalahnya besar, memang bisa kita selesaikan dalam waktu singkat, dalam tidak terlalu lama, ya kita ambil keputusan secara cepat. Namun kalau masalahnya agak besar dan agak prinsip, maka kita butuh masukan-masukan dari beberapa sivitas akademika sekolah, mana yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Sehingga dalam pengambilan keputusan tidak sendiri, harus dilibatkan semua orang, sehingga akan meminimalisir kelemahan-kelemahan. Nah, untuk beberapa hal yang besar, kita kadang-kadang kita adakan rapat yang sifatnya rapat spontanitas. Kadang-kadang kalau untuk hal-hal yang lain, kita jadwalkan dalam rapat pembinaan. Misalnya
2 bulan atau 3 bulan sekali rapat pembinaan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan acuan kita dalam memimpin yaitu bahwa manusia itu harus kemanusiaan. Nah, kita anggap manusia sebagai manusia, dengan kata lain harus diberlakukan sebagai seorang yang bermartabat. Jika ada dua keputusan, seandainya ada keputusan yang berhadapan dengan dua kepentingan, antara misalnya kepentingan orang guru maupun dengan murid, yang mana yang keputusan tersebut yang harus yang lebih diperhatikan atau lebih didahulukan? Kalau kepentingan antara murid dengan guru atau dengan tas, kan roh berdirinya sekolah untuk mendidik. Oleh sebab itu boleh dikatakan orang yang paling kita utamakan di sekolah itu adalah siswa. Oleh sebab itu dalam mengambil keputusan kita lebih berorientasi kepada siswa, namun bagaimana juga supaya guru juga tetap terperhatikan tanpa ketersinggungan. Kita cari jalan keluar yang mengutamakan siswa tapi tetap dengan mengakomodir keinginan guru supaya jangan sampai terjadi hal gesekan antara guru dan siswa. Namun tetap prioritas kita dalam pendidikan pastilah siswa. Apa itu pernah Bapak alami hal tersebut? Di antaranya yang pernah saya alami, kepentingan di antaranya saya contohkan saja di akhir tahun ini ada beberapa keinginan. Beberapa guru menginginkan supaya tidak perlu misalnya diadakan kegiatan yang pelepasan siswa yang agak wah. Sementara siswa ingin untuk kenangan seumur hidupnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut untuk didokumentasikan dan lain-lain. Termasuk dari kadang-kadang yang bermasalah itu bukan hanya pelaksanaan, di antaranya masalah pakaian. Nah, sementara di etika guru pengennya pakaian itu yang resmi, yang monoton, yang enak dipandang. Namun kadang-kadang anak-anak pengen nuansa terbarunya untuk kenangan mereka. Misalnya seperti kemarin itu mereka pengen nuansa penting. Nah, sehingga kita juga mau tidak mau walaupun guru suka tidak suka kita harus mengikuti tren anak-anak supaya kita mengikuti kegiatan supaya anak senang. Suka mau tidak mau saya ikuti dan saya juga berpakaian untuk mengikuti tren anak. Selagi tidak dalam koridor pelanggaran hukum ya. tentang norma agama dan norma sosial. Ya. Itu berarti pasti ada tantangannya Pak ya. Pasti. Bagaimana cara Bapak menanggulangi menanggapi? Tantangannya diantaranya beberapa guru menganggap kok kita terlalu mengikutkan siswa atau tidak sewajarnya lah sekolah melakukan hal-hal seperti itu. Namun dalam konteks pendidikan saya menganggap apa yang dikatakan oleh Pak Wali Songo bahwa dalam mendidik itu atau dalam mengajar itu kita tidak mengikuti mereka. Seperti yang terjadi di sejarah itu. Ketika orang Jawa tempo hari dia sangat senang dengan perwayangan, Sunan tidak melarang wayang, tapi dia masuk ke situ, tapi mengambil sebuah lakon yang mengatakan jima 2 kalimat saudara, sehingga jima 2 kalimat seadanya masuk. Unsur-unsurnya kita masuki dengan mengikuti tren mereka, jangan memaksakan kehendak kita. Itu pembelajaran yang baik sebenarnya Kak ya. Di antara pengambilan keputusan itu adakah seseorang atau faktor yang membantu Bapak untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau faktor-faktor pendukung otomatis ibarat dalam sebuah sekolah, kabinetnya kepala sekolah itu para wakil dan pengelola. Nah, dukungan dan masukan dari rekan-rekan wakil dan pengelola sekolahnya jadi salah satu dari dukung saya, dan dukungan dari pengawas sekolah, dan sekali-sekali kita dapat dukungan juga dari dinas pendidikan. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dalam pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan? Ya, tadi kalau saya pengalaman paling utama bahwa dalam mengambil keputusan kita harus tegas dan konsisten, tapi tanpa mengabaikan suasana dan situasi. Kita bisa seperti mobil Khattab tajam, tapi juga kita tidak seluruh dan mengayomi dan menyayangi. Itu yang kita pegang dua-duanya. Pembelajaran sangat baik Pak. Kami mendapatkan banyak pengalaman dan juga manfaat dari apa yang sudah Bapak paparkan. Terima kasih sekali untuk waktunya dan juga untuk berbagi pengalaman kepada kami untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.